Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita nggak akan ngomongin pernikahan dari sisi romantisnya aja, tapi kita bakal bedah dari sisi sains. Yup, sains. Kita bakal lihat data dan penelitian buat cari tahu apa sih sebenarnya yang bikin sebuah hubungan itu awet dan bahagia. Nah, kita kan sering banget ya dengar cerita, dongeng, film-film, yang ujung-ujungnya pasti dan mereka hidup bahagia selamanya. Pertanyaannya, di dunia nyata beneran ada nggak sih yang kayak gitu? Atau ya udah itu cuma mitos indah aja? Ternyata, penelitian selama puluhan tahun itu nunjukin sesuatu yang menarik banget. Pernikahan yang sukses itu ternyata bukan soal hoki-hokian atau nemuin belahan jiwa yang pas banget, bukan. Justru pernikahan itu lebih mirip kayak sebuah sistem atau bahkan mesin yang bisa kita pelajari cara kerjanya. Semuanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ternyata terbukti berhasil. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebelum kita ngebangun realitas ilmiahnya, kita perlu bongkar dulu mitos-mitos yang paling umum soal pernikahan. Nah, coba deh resapi kutipan ini. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita loh. Fokusnya itu langsung geser. Bukan lagi nyari-nyari the one secara pasif, tapi jadi soal proses aktif ngebangun hubungan setiap hari. Jadi ini bukan soal takdir, tapi soal apa yang kita lakukan. Oke, kalau pernikahan itu sebuah sistem, fondasinya apa dong? Jawabannya, menurut penelitian cuma satu dan jelas banget, persahabatan. Coba deh bayangin. Persahabatan yang kuat itu ibarat operating system atau OS-nya. Dia yang ngejalanin semua program di hubungan kita. Salah satu konsep kuncinya itu disebut peta cinta atau love maps. Maksudnya apa? Gini, pasangan yang sukses itu pada dasarnya kayak detektif atau peneliti ahli soal pasangannya sendiri. Mereka nggak pernah berhenti nanya, selalu penasaran, dan petanya itu diupdate terus seiring pasangan mereka tumbuh dan berubah. Ini nih, mungkin kedengerannya sepele ya, tapi efeknya luar biasa banget. Gairah kan bisa naik turun tuh, tapi rasa suka yang tulus beneran seneng sama pribadi pasangan kita, menikmati waktu bareng dia, dan ngungkapin itu tuh kayak benteng yang super kuat buat ngelawan stres-stres dalam hidup. Terus, persahabatan yang kuat ini wujudnya kayak gimana sih sehari-hari? Nah, jawabannya ada di interaksi-interaksi kecil. Yuk kita bedah mekanismenya, karena justru momen-momen kecil inilah yang nentuin sehat atau enggaknya sebuah hubungan. Jadi, pekerjaannya sesungguhnya itu terjadi lewat apa yang disebut tawaran untuk koneksi. Tawaran ini apa sih? Sebenarnya bisa apa aja. Sesimpel kita ngomentarin, lihat deh ada kucing lucu, atau cuma sekedar helaan napas capek pas pulang kerja, atau bahkan sentuhan ringan di bahu. Intinya, ini semua tuh kayak undangan-undangan kecil buat terhubung. Dan disinilah kita lihat betapa krusialnya hal ini. Coba lihat datanya. Pasangan yang langgang dan bahagia, mereka merespon tawaran kecil ini sebanyak 86%. Sementara pasangan yang akhirnya cerai, cuma 33%. Jauh banget kan bedanya? Setiap kali kita merespons, itu ibarat kita lagi nabung ke rekening bank kepercayaan dalam hubungan kita. 5:1. Coba deh ingat-ingat angka ini. Soalnya, ini salah satu penemuan paling penting dalam psikologi hubungan. Para ahli nyebutnya rasio ajaib. Jadi maksudnya apa nih 5:1? Ini bukan berarti pasangan bahagia itu nggak pernah berantem ya. Jelas mereka berantem. Tapi untuk setiap satu interaksi negatif, kayak argumen atau kesel-keselan, mereka punya minimal 5 interaksi positif. Jadi mereka punya semacam bantalan emosional yang tebal banget. Satu pertengkaran itu nggak langsung rusak semuanya, karena ada fondasi positif yang kuat. Selain itu, peneliti juga nemuin 4 pola komunikasi yang paling beracun, paling merusak. Mereka ngasih nama yang serem, 4 penunggang kuda kiamat. Pertama, ada kritik. Ini bukan komplain biasa ya, tapi serangan ke karakter pasangan. Penawarnya, mulai obrolan dengan lembut, pakai kata aku. Kedua, sikap menghina. Nah, ini yang paling bahaya, kayak sarkasme atau ngeremehin. Penawarnya adalah dengan membangun budaya saling menghargai. Ketiga, sikap bertahan, atau main jadi korban, nyalahin balik. Lawannya, coba ambil tanggung jawab, sekecil apapun. Dan yang terakhir, membatu. Ini pas salah satu pihak udah diam, nutup diri, cabut dari interaksi. Solusinya, belajar buat nenangin diri dulu, ambil jeda. Kabar baiknya, setiap racun ini ada penawarnya, dan semuanya bisa dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak mengejutkan. Ini ide yang kayaknya kebalikan dari yang biasa kita pikirin, tapi sebenarnya bisa bikin kita lebih lega soal konflik dalam hubungan. 69%. Coba
biarin angka itu meresap dulu. Kira-kira apa ya artinya angka ini dalam sebuah pernikahan? Nah, ini dia jawabannya. Angka tadi itu adalah presentase masalah dalam pernikahan yang sifatnya abadi. Artinya, masalah-masalah ini nggak akan pernah benar-benar selesai. Kenapa? Soalnya akarnya itu ada di perbedaan mendasar kepribadian kita. Contohnya, yang satu hemat, yang satunya boros, yang satu super rapi, yang satunya berantakan. Perbedaan kayak gini kemungkinan besar ya nggak akan berubah. Lo tunggu dulu, kalau sebagian besar masalah kita nggak bisa diselesain, terus ngapain dong kita capek-capek, apa tujuannya? Nah, ini dia pertanyaan yang bakal ngubah cara kita mandang konflik. Tujuannya ternyata bergeser, bukan lagi menyelesaikan masalah, tapi jadi mengelola konflik. Pasangan yang bahagia itu nggak nyelesain masalah abadi mereka. Justru mereka belajar cara hidup bareng masalah itu. Mereka terus berdialog, seringkali sambil bercanda, supaya masalah itu nggak jadi macet dan bikin benci. Jadi goalnya bukan solusi, tapi saling memahami. Oke, setelah kita ngerti semua ini, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang harus dilakuin? Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan harian yang beneran bisa ngebangun pernikahan yang kuat? Jawabannya bukan di hal-hal romantis yang gede-gedean. Justru ada di hal-hal kecil tapi konsisten. Misalnya, check-in harian, nanya kabar pasangan hari itu gimana. Punya ritual kasih sayang, sesimpel pelukan sebelum berangkat kerja. Terus soal pembagian kerja yang adil, ini penting banget. Transparansi keuangan juga. Dan yang krusial, belajar melakukan upaya perbaikan. Ini tuh kayak tombol jeda di tengah argumen, dengan bilang, oke, maaf, tadi aku salah ngomong. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Pernikahan yang bahagia itu bukan sesuatu yang kita temukan, kayak nemu harta karun, tapi sesuatu yang kita bangun bareng-bareng. Itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang disengaja, dari kebiasaan yang kita pelajari hari demi hari. Oke, yuk kita bikin ini jadi nyata. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi coba deh pikirin. Dalam 1 jam ke depan, apa satu tawaran untuk koneksi yang bisa Anda sambut dari pasangan atau yang bisa Anda berikan ke dia? Karena disitulah bahagia selamanya yang sesungguhnya dimulai. Bukan di akhir cerita dongeng, tapi di setiap momen kecil yang kita jalani bareng.